'Cause if we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. You and I get through the darkness, knowing we'll find the light. If we just smile, if we just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ferdian Permata, NIM 43040190083. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mandiri keluarga, yang kebetulan usaha tersebut adalah usaha milik saya sendiri. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal sebenarnya UMKM itu sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur. UMKM juga berkontribusi pada pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. UMKM merupakan salah satu penyokong perekonomian, terutama pada golongan masyarakat menengah dan bawah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah harus ikut membantu perkembangan UMKM di negara Indonesia ini. Banyak juga kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, terutama dari segi pendanaan dan finansial. Pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem pinjaman yang tidak berbelit-belit terhadap UMKM, dan pelaksanaannya tentunya harus selalu dalam pengawasan pemerintah. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang UMKM saya akan menjelaskan sedikit profil usaha dari UMKM saya. Nama usahanya yaitu Elodie Florist, alamatnya Desa Klero, RT 3 RW 1, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nah, pemilik dari usaha ini saya sendiri, Novia Ferdian Permata, dan rekan saya yaitu Destiani Eka Ningtyas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah Elodie Florist ini. Elodie Florist adalah salah satu usaha yang berdiri dari tahun 2020 di daerah Kecamatan Tengaran, tepatnya di Desa Klero, RT 3 RW 1. Elodie Florist ini didirikan oleh dua orang mahasiswa IAIN Salatiga, yaitu Destiani Eka Ningtyas dari jurusan Perbankan Syariah dan Novia Ferdian Permata dari jurusan Psikologi Islam. Awalnya saya dan rekan saya kesulitan dalam mencari penjualan yang dapat menerima pesanan bucket dadakan, hingga pada akhirnya kita memutuskan untuk mencoba terjun dalam dunia perbankan tersebut. Kemudian karena merasa hal tersebut menarik, kami mendirikan usaha kecil yang diberi nama Elodie Florist. Elodie sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti bunga, sedangkan florist adalah dari bahasa Inggris yang artinya bunga. Jadi arti dari nama tersebut adalah bunga-bunga. Elodie Florist merupakan sebuah usaha mandiri yang menerima berbagai pesanan seperti bucket bunga, bucket snack, bucket uang, snack tower, dan lain-lain. Untuk hari-hari tertentu seperti Hari Ibu, Elodie Florist juga menyiapkan produk spesial, yaitu bucket sayur ataupun bucket bumbu. Kemudian jika pada Hari Raya Idul Fitri, kami juga menyiapkan hampers, yaitu seperti kue kering, kue-kue gitulah. Kalau hari Natal juga menyiapkan hampers seperti hampers lilin aromaterapi gitu, terus masih banyak lagi. Untuk daerah Tengaran sendiri, penjual bucket bunga, bucket snack, bucket uang, dan lain-lain itu masih cukup sulit. Sehingga kami mendirikan usaha tersebut akan menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Kemudian seiring berjalannya waktu, usaha Elodie Florist ini tidak hanya bergerak dalam pembuatan bucket saja, namun dalam event-event tertentu mulai menyediakan hampers sesuai dengan acara atau hari-hari besar tertentu. Alasan kami berwirausaha yaitu pada perkembangan saat ini, bucket bunga, bucket snack, dan lain-lain sudah menjadi tradisi di
tengah-tengah masyarakat, di mana buket selalu dibawa dan diberikan kepada orang terkesan saat acara-acara penting. Permintaan akan buket semakin meningkat, baik untuk acara pernikahan, wisuda, ulang tahun, ataupun hari-hari besar lainnya. Permintaan yang tinggi itulah yang membuat Novia dan Destiani memiliki ide untuk memulai usaha pembuatan buket tersebut. Usaha pembuatan buket juga dapat dikatakan menjanjikan. Salah satu alasan adalah karena pemilik usaha ini seperti saya masih berstatus mahasiswa, dan sebagian besar peminat atau pelanggan tersebut adalah kalangan mahasiswa, seperti teman saya sendiri gitu. Untuk mengawali usaha tersebut juga tidak memerlukan modal yang besar, namun mendatangkan keuntungan yang besar. Untuk meningkatkan penjualan produk, maka diperlukan adanya strategi pemasaran yang efektif dan efisien yang dapat berjalan secara dinamis. Strategi pemasaran produk ini menjadi hal yang penting. Dari strategi pemasaran produk ini seperti mengenali pelanggan pasar. Kami melakukan riset dan identifikasi melalui pengamatan. Kemudian ketika sudah menemukan hal yang diminati oleh orang-orang, maka kami mencari keunikan yang nantinya diterapkan di dalam produk tersebut, sehingga terdapat keunikan yang membedakan antara produk Elodie Floris ini dan produk-produk dari toko yang lain. Kemudian kami menjual produk dengan harga yang kompetitif, produk yang berkualitas namun dengan harga yang bisa dijangkau merupakan salah satu strategi yang sangat menguntungkan. Hal tersebut dapat tercapai ketika kami mampu mencari supplier bahan baku dengan harga yang di bawah pasaran. Kemudian kami melakukan promosi sendiri. Kami melakukan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter. Selain itu kami juga melakukan promosi secara langsung, seperti kita menawarkan ke seseorang yang mungkin akan membutuhkan buket. Dalam berwirausaha pasti ada kendala usaha. Salah satu kendala yang dialami dalam usaha Elodie Floris ini masalah pemasok. Mengingat faktor geografis, seringkali cuaca dan lingkungan mempengaruhi persediaan bunga. Dalam proses pembuatan buket bunga, persediaan bunga tidak selalu bagus. Ada kalanya stok bunga sulit untuk didapatkan, sementara bisnis tidak bisa untuk berhenti. Kendala yang kedua yaitu terkadang terdapat orderan dadakan ketika pemilik usaha ini tidak sedang standby, karena kedua pemilik usaha merupakan mahasiswa yang memiliki kesibukan lain, terutama masalah kuliah, sehingga tidak jarang menolak pesanan dadakan. Kendala selanjutnya yaitu sulitnya mendapat supplier dengan harga yang terjangkau. Awal memulai usaha Elodie Floris ini, kami membeli seluruh bahan bakunya melalui internet, sehingga dapat memilih harga yang paling terjangkau. Namun, ketika bahan baku sudah mulai menipis dan pesanan melimpah, sedangkan apabila harus memesan bahan baku melalui internet itu kan membutuhkan waktu yang lama. Dan supplier-supplier di sekitar lokasi kami, bahan bakunya harganya cukup tinggi, bahkan sampai 2 kali lipat dari harga-harga yang ada di internet. Dari kendala-kendala yang telah dialami oleh pemilik usaha Elodie Floris, maka muncullah masukan-masukan yang nantinya mungkin dapat diterapkan, sehingga usaha dapat terus berkembang menjadi lebih besar. Salah satunya yaitu kami harus mulai menjalin kerjasama dengan para supplier, terutama supplier bunga. Kemudian harus mampu mempelajari cara dan sistem dalam penyimpanan bunga, supaya bunga tersebut lebih tahan lama.
Kemudian untuk kendala yang selanjutnya yaitu sulitnya mendapatkan supplier di sekitar lingkungan tempat tinggal yang memiliki harga terjangkau. Masukan yang dapat diberikan yaitu kami harus memiliki keberanian untuk menyimpan stok bahan baku, salah satunya yaitu kertas. Kami dapat membeli kertas melalui internet dengan jumlah yang lebih kemudian disimpan. Ketika persediaan mulai menipis, maka kami dapat kembali memesan melalui internet sehingga persediaan kertas akan selalu ada. Selain itu, kami juga menerima masukan-masukan dari orang-orang terdekat kami, seperti masukan mengenai tentang bentuk bucketnya ataupun untuk kerapiannya. Itu kami selalu berusaha memperbaiki setiap berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.